Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajar tentang jujur atau akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang jujur, kejujurannya. Kita mengulang pembelajaran di pertemuan yang lalu. Kita sudah belajar jujur itu apa. Kemarin masih ingat? Iya, jujur itu adalah berkata apa adanya, tidak berbohong. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa toh keuntungan dari kita bersifat jujur itu. Yang pertama adalah tenang. Jadi hati kita menjadi tenang kalau kita berbuat jujur. Dan yang kedua adalah dipercaya orang lain. Nah, dipercaya orang lain. Yang ketiga adalah mendapatkan teman yang banyak. Jadi disukai oleh teman-temannya. Nah, contoh atau sikap jujur pada diri sendiri. Yang pertama adalah sholat 5 waktu dengan tertib. Anak-anak melaksanakan sholat 5 waktunya itu dengan tertib. Tidak ada yang bolong-bolong. Terus diusahakan sholatnya di awal waktu. Jadi ketika mendengar adzan, anak-anak langsung mengambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat. Dan ketika sholat mboten kalih ngobrol atau misalnya guyon dan lain sebagainya. Jadi sholatnya dengan tertib. Kemudian contoh yang berikutnya, mengerjakan pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Misalnya anak-anak mampunya membantu ibu mencuci piring bekas makannya sendiri. Nah, itu silahkan dilaksanakan. Itu juga merupakan contoh ya. Kemudian membantu pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya. Terus contoh sifat jujur pada diri sendiri yang berikutnya adalah mengerjakan ulangan secara mandiri. Ya, jadi yang namanya ulangan itu adalah sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Tentunya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah harus percaya kepada dirinya sendiri dengan kemampuannya. Tidak nyontek, tidak nyari bantuan kepada orang lain kalau sedang ulangan. Tapi kalau sedang belajar tidak ulangan, boleh nggak minta dibantu? Boleh sekali. Jadi kalau bukan ulangan boleh dibantu. Tapi kalau sedang ulangan harian, maka harus dikerjakan secara mandiri. Itu adalah contoh sifat jujur pada dirinya sendiri. Nah, sekarang contoh jujur kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah minta maaf ketika bersalah. Jadi anak-anak nggak usah malu kalau misalnya bersalah kepada orang tua, bersalah kepada temannya atau siapapun, maka segeralah minta maaf. Karena itu adalah suatu hal yang baik. Itu adalah akhlak yang baik. Jadi minta maaf ketika bersalah. Kemudian yang kedua, tidak berkata bohong. Nah, jadi berkata apa adanya, buatan bohong. Itu juga jujur kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Muhammad mengasihi makhluk. Nah, ini contohnya apa ya? Cara meneladanya adalah yang pertama, mengasihi diri sendiri. Jadi, tidak menyakiti dirinya sendiri, tapi mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga dan teman, menghormati ayah, ibu, dan guru, kemudian menyayangi kakak dan adik. Jadi sayang sama kakak dan adiknya, nek bermain boten parang bertengkar. Kemudian membantu orang lain yang sedang kesulitan,
atau menjenguk teman atau kerabat yang sedang sakit, itu juga mengasihi makhluk. Menanam dan merawat tanaman, nah, merawat binatang peliharaan dengan baik, itu adalah contoh-contoh mengasihi makhluk. Kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad mengasihi alam. Nah, cara meneladani apa? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, lingkungannya di rumah, di sekolah, dimanapun harus dijaga kebersihannya. Ketika bermain ya, kalau sudah selesai dibereskan dan dibersihkan kembali. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh mengasihi alam. Kenapa? Kalau kita salah membuang sampah, misalnya ke sungai, kita buang sampah di sungai, suatu saat hujan deras, maka akan terjadi banjir. Mengerikan, ya. Jadi kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Nah, wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong, karena itu akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Ali bin Abi Thalib. Jadi, anak-anak, Ustazah sangat-sangat berpesan ya ini, bersikaplah jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan tadi apa? Ketenangan, ya, dipercaya orang lain, temannya banyak, dan yang lebih lagi adalah disayang Allah. Senang kan kalau disayang Allah? Itu adalah tentunya semua yang diinginkan oleh semua orang, disayang oleh Allah. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.